Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Roni Rustandi, dosen program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah strategi pembelajaran generatif learning. Adapun hal-hal yang akan kita bahas antara lain yaitu pertama, konsep generatif learning, yang kedua, belajar meringkas, yang ketiga, belajar memetakan, dan yang keempat adalah belajar membandingkan. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, sekarang kita telah masuk pada pembahasan materi pertemuan 10. Namun, sebelum kita masuk pada pertemuan 10 ini, apakah sahabat Ujar mengetahui tentang konsep generatif learning? Ya, betul. Belajar adalah kegiatan generatif. Pembelajaran terjadi ketika peserta didik secara aktif terlibat dalam pemrosesan generatif selama pembelajaran. Dalam pembelajaran generatif, pemrosesan kognitif pelajar memainkan peran yang sangat sentral. Belajar bukan hanya proses menambahkan informasi ke memori, tetapi mengintegrasikan dan mengaturnya sehingga mudah dipanggil kembali saat dibutuhkan. Selain itu, faktor pengetahuan sebelumnya memainkan peran sentral dalam pembelajaran generatif. Pengetahuan sebelumnya mencakup skema, kategori, model, dan prinsip yang dapat memandu pemilihan informasi untuk diproses lebih lanjut. Bagaimana siswa mengaturnya dan menghubungkannya dengan pengetahuan lain yang serupa secara struktural. Dengan demikian, belajar tergantung pada apa yang disajikan oleh instruktur dan apa yang dibawa oleh pembelajar ke situasi belajar. Inilah sebabnya mengapa dua peserta didik dapat terkena skenario pembelajaran yang sama, seperti menghadiri kuliah yang sama atau melihat presentasi online yang sama, dan mendapatkan hasil belajar yang sangat-sangat berbeda. Tidak semua bentuk pembelajaran adalah pembelajaran generatif. Hanya belajar yang menghasilkan hasil belajar yang bermakna yang disebut dengan pembelajaran generatif. Bentuk umum lain dari pembelajaran adalah pembelajaran hafalan, yaitu belajar dengan menghafal yang menghasilkan hasil hafalan juga. Ada juga pembelajaran asosiatif, yaitu belajar dengan memperkuat asosiasi yang menghasilkan respon cepat terhadap stimulasi yang dipelajari dengan baik. Kebutuhan akan hafalan dan pembelajaran asosiatif agak berkurang karena kita sekarang memiliki akses ke database yang dapat menyimpan begitu banyak informasi atau memberikan jawaban untuk pertanyaan yang sederhana. Dunia abad ke-21 membutuhkan orang-orang dengan keterampilan pemecahan masalah kreatif, berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, komunikasi kompleks, dan membangun argumen berbasis bukti. Pembelajaran generatif merupakan jawaban atas kebutuhan abad ke-21 tersebut. Pembelajaran generatif yang membantu orang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat ditransfer. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Materi selanjutnya yaitu mengenai belajar meringkas. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada belajar meringkas ini terdiri dari yang pertama konsep meringkas, yang kedua langkah pembelajaran meringkas, dan yang ketiga ada tips untuk menerapkan strategi meringkas. Baiklah sahabat Ujar, kita akan bahas satu persatu. Pertama, konsep meringkas. Meringkas merupakan menulis ulang gagasan utama dari apa yang telah Anda pelajari menggunakan kata-kata sendiri. Alasan dibalik meringkas dapat mendorong peserta didik itu untuk memilih gagasan yang paling relevan dari apa yang telah dipelajari. Menyusun gagasan menjadi representasi baik tulisan ataupun bahan yang lebih ringkas dan mengintegrasikannya ke dalam pengetahuan yang ada. Meringkas paling efektif ketika siswa diberikan penjelasan tentang cara meringkas dan bukan materi yang mencangkup hubungan yang kompleks. Ketika diterapkan, meringkas dapat digunakan secara bertahap dari meringkas kalimat, paragraf, subbab, bab, dan bahkan seluruh isi buku. Ringkasan mungkin pendek, misalnya setiap slide dalam tayangan slide
setiap segmen dari animasi yang diriwayatkan, atau setiap paragraf dalam sebuah bab. Mungkin juga panjang, misalnya seluruh tayangan slide, animasi yang dinarasikan, atau seluruh bab. Dan ringkasan yang dihasilkan siswa dapat berkisar dari satu kalimat atau satu judul ke satu paragraf. Terpenting lebih pendek dari aslinya. Nah, efektivitas meringkas sebagai strategi pembelajaran ketika peserta didik itu mampu menghasilkan rangkuman yang berkualitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengajarkan bagaimana cara meringkas. Kedua adalah langkah pembelajaran meringkas. Adapun 3 dari strategi meringkas, yaitu pertama, meringkas dengan mengikuti aturan. Meringkas dengan mengikuti aturan adalah latihan menggunakan 6 aturan meringkas, yaitu pertama, menghapus materi yang tidak perlu, kedua, menghapus materi yang berlebihan, ketiga, menyusun kata untuk mengganti daftar item, keempat, membuat kata untuk mengganti bagian individu dari suatu tindakan, kelima, memilih topik kalimat, dan yang keenam atau terakhir adalah membuat kalimat topik jika tidak ada yang tersedia. Selanjutnya yang kedua yaitu meringkas dengan langkah bertahap. Meringkas dengan langkah bertahap adalah latihan meringkas dari unit ringkasan kecil sampai besar. Menggunakan pendekatan yang lebih intuitif atau berkembang dengan sendirinya. Melalui strategi ini, siswa mulai menerima latihan menyusun ringkasan satu kalimat dan berkembang hingga mereka dapat membuat ringkasan seluruh paragraf. Ketiga, meringkas dengan urutan hierarkis. Jadi meringkas dengan urutan hierarkis ini adalah latihan meringkas mengikuti pola yang disusun penulis teks, dimulai dari judul bab, subbab, dan juga seterusnya. Ringkasan urutan hierarkis ini meminta siswa meringkas dengan unit analisis yang lebih besar, satu bab atau satu buku, dan dapat digunakan setelah 2 strategi sebelumnya telah dikuasai. Ketiga tips untuk menerapkan strategi meringkas. Meringkas tampaknya paling efektif untuk teks yang relatif singkat, seperti bagian dari peristiwa sejarah. Nah, meringkas tidak efektif ketika materi melibatkan informasi yang bersifat spasial, seperti konsep sains yang berkaitan dengan fisika atau kimia. Ada juga beberapa bukti bahwa meringkas materi yang relatif jarang, atau seperti 1 kali setelah membaca paragraf pendek, mungkin lebih efektif daripada membuat ringkasan yang sering, atau seperti membuat ringkasan 4 kali berbeda saat membaca paragraf pendek. Namun, ada beberapa bukti bahwa rangkuman yang sering dilakukan itu efektif, terutama ketika rangkumannya singkat, seperti menghasilkan rangkuman paragraf 1 kalimat. Jadi siswa di semua jenjang dan tingkat akan memperoleh manfaat dari belajar meringkas. Ketika sejak awal pertemuan telah menerima pelajaran teknik dasar meringkas, sejak dari awal, siswa perlu dilatih untuk mengidentifikasi elemen-elemen informasi yang relevan dari suatu pelajaran. Menyesuaikan elemen-elemen terkait bersama-sama ke dalam struktur yang koheren. Dan mengartikulasikan materi secara singkat dengan kata-kata mereka sendiri. Setelah siswa menguasai serangkaian kompetensi tersebut, maka guru dapat dengan mudah mengintegrasikan latihan meringkas dalam pengajaran di kelas. Dan siswa dapat menggunakan meringkas sebagai cara mereka belajar. Salah satu kelemahan potensial meringkas adalah bahwa peserta didik mungkin perlu latihan eksplisit cara menghasilkan ringkasan yang berkualitas. Beberapa peserta didik mungkin tidak dapat mengidentifikasi ide-ide utama dari sebuah teks dan menyatakan kembali secara ringkas dengan menghubungkan ide-ide dengan pengetahuan mereka yang ada. Sebagai gantinya, mereka mungkin hanya akan menyalin salinan kata demi kata dari sebuah teks yang tidak melibatkan pemrosesan generatif, yaitu menulis tanpa memahami isinya. Karena itu, tidak menghasilkan pembelajaran yang mendalam. Meskipun meringkas adalah strategi pembelajaran yang sederhana untuk diterapkan, tetapi dapat menghabiskan waktu. Selanjutnya sahabat ujar, kita akan memahami tentang belajar memetakan. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada belajar memetakan ini, yang pertama adalah konsep belajar memetakan, kedua langkah pembelajaran pemetaan, yang ketiga adalah tips menerapkan strategi pemetaan. Baiklah sahabat ujar, kita akan bahas satu persatu. Pertama, mengenai konsep belajar memetakan. Pemetaan adalah strategi mengubah teks menjadi kumpulan kata-kata yang diatur secara spasial melalui peta konsep, peta pengetahuan atau pikiran, dan juga grafik organizer.
Dari ketiga jenis organisasi grafis ini, Matrix telah menerima perhatian terbesar dalam penelitian pendidikan. Peta konsep adalah susunan spasial yang terdiri dari node, biasanya oval atau persegi panjang, yang mengandung kata-kata yang mewakili konsep-konsep kunci dan garis-garis yang menghubungkan simpul-simpul tersebut dan mewakili hubungan kunci, atau biasanya dengan kata-kata yang menggambarkan hubungan yang ditulis sepanjang garis. Selanjutnya adalah peta pengetahuan. Peta pengetahuan adalah jenis khusus dari peta konsep di mana hubungan yang mungkin antara node telah ditentukan sebelumnya. Jadi peta pengetahuan itu adalah jenis khusus dari peta konsep di mana jenis hubungannya itu terbatas sesuai dengan jenis dasar struktur prosa seperti hierarki atau dengan bagian dari atau jenis tautan, rantai dengan mengarah ke tautan, dan klaster seperti tautan karakteristik atau bukti untuk. Nah, yang selanjutnya adalah graphic organizer. Informasi tidak secara otomatis dapat diterjemahkan menjadi pengetahuan. Dengan meminta siswa untuk terlibat dalam pemetaan adalah salah satu cara untuk membantu pelajar mengubah informasi menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. Pemetaan dimaksudkan untuk mendorong proses kognitif. Nah, melalui pemilihan di mana peserta didik itu harus fokus pada konsep-konsep kunci yang akan digunakan sebagai simpul, kemudian pengorganisasian di mana nantinya peserta didik mengatur simpul secara spasial untuk menunjukkan hubungan di antara mereka. Selanjutnya mengintegrasikan di mana peserta didik itu nantinya aktif dan digunakan struktur proses seperti bandingkan dan kontras. Selanjutnya yang kedua adalah langkah pembelajaran pemetaan. Yang terdiri dari yang pertama adalah langkah pembelajaran dengan peta konsep, yang kedua adalah langkah pembelajaran dengan peta pengetahuan, dan yang ketiga adalah langkah pembelajaran dengan graphic organizer. Sahabat Ujar, mari kita bahas satu persatu langkah pembelajaran pemetaan. Kita mulai dari langkah pembelajaran dengan peta konsep. Jadi peta konsep itu dapat digunakan yang pertama sebagai strategi pembelajaran di mana peserta didik membuat peta konsep selama pembelajaran. Yang kedua, sebagai tambahan untuk belajar dengan memberikan peta konsep yang dihasilkan guru dengan pelajaran. Atau yang ketiga, sebagai alat evaluasi di mana menggambar sebuah peta konsep adalah cara untuk mengevaluasi apa yang diketahui siswa. Membuat peta konsep dapat dilakukan secara individu ataupun dalam kelompok. Siswa sering membutuhkan pelatihan tentang cara membuat peta konsep sebelum diberi pelajaran dan juga terkadang membutuhkan bimbingan selama pembelajaran. Seperti diberi daftar konsep kunci atau hubungan kunci atau bahkan peta yang diselesaikan secara parsial. Nah, dalam peta konsep, siswa membangun susunan spasial yang mencerminkan hubungan. Itu diwakili oleh garis biasanya di antara titik simpul yang mewakili konsep kunci. Nah, kata-kata ringkas berada di dalam kotak berbagai bentuk atau berdiri sendiri tanpa kotak apapun. Baris dapat berisi kata-kata relasional seperti terdiri dari atau mengarah ke atau dapat tidak berlabel. Nah, peta konsep dapat digambarkan dengan tangan, biasanya dengan pensil dan kertas, dibuat di komputer, biasanya dengan menggunakan alat pemetaan dengan gambar atau bahkan dibuat secara fisik dengan mengatur potongan-potongan node pada desktop atau papan magnetik. Sebagai bantuan untuk menggambar dalam beberapa kasus peserta didik juga dapat diberikan daftar konsep kunci untuk node dan daftar hubungan antar node. Pembelajaran dengan peta konsep dapat diajarkan dengan 3 langkah berurutan. Yang pertama, menyiapkan bahan dan mempelajari. Yang kedua, menjelaskan bentuk peta konsep. Yang ketiga, membuat peta konsep. Dan yang keempat, melatih pembuatan peta konsep. Langkah 1, menyiapkan bahan untuk dipelajari guru. Memilih 2 jenis bahan berupa teks atau lainnya. Satu bahan digunakan untuk mensimulasikan pembuatan peta konsep, dan bahan kedua digunakan untuk kegiatan berlatih menyusun peta konsep. Nah, pemilihan bahan terutama harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengandung materi yang dipelajari. Sebaliknya, bahan itu telah dipelajari siswa sebelumnya sebelum masuk ke tahap kedua. Langkah kedua, yaitu menjelaskan bentuk peta konsep. Pastikan siswa telah mempelajari materi yang diberikan guru 1 atau seminggu sebelumnya. Selanjutnya, guru menunjukkan bentuk peta konsep. Usahakan contoh yang paling dekat dengan kehidupan siswa dan tidak terlalu kompleks. Dimulai dengan materi yang konkret seperti struktur administrasi negara sampai pada materi yang abstrak seperti bentuk-bentuk pemerintahan.
Kemudian langkah ketiga yaitu membuat peta konsep. Pastikan siswa mengerti cara membuat peta konsep sebelum masuk ke tahap yang ketiga. Nah, dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, demonstrasikan cara membuat peta konsep sambil melibatkan siswa tentunya. Jika pembuatan peta konsep dengan tangan, pastikan siswa menyiapkan kertas karton yang besar. Guru dapat menunjukkan cara pembuatannya di papan tulis menggunakan perangkat lunak seperti mind map. Membuat peta konsep lebih mudah. Harus dipastikan juga siswa mengetahui menu dan tool dalam mind map tersebut sebelum melatihkan cara pembuatan peta konsep. Yang selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu latihan membuat peta konsep untuk memastikan siswa telah menguasai cara membuat peta konsep. Pada langkah keempat adalah latihan membuat peta konsep, yaitu latihan dapat dijadikan pekerjaan rumah ataupun di kelas. Untuk menjadikan latihan di kelas, guru harus sudah menyiapkan bahan atau meminta siswa untuk memilih bahannya sendiri. Nah, dalam latihan ini, umpan balik perlu diberikan untuk memastikan siswa telah melaksanakannya dengan benar. Penting juga untuk memberikan otonomi dan kreativitas dalam pembuatan peta konsep. Selanjutnya adalah langkah pembelajaran dengan peta pengetahuan. Jadi peta pengetahuan juga disebut dengan jaringan. Adalah versi lebih terbatas dari peta konsep karena jenis tautan dan struktur sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Holly dan partner menetapkan 6 jenis hubungan, yaitu membuat struktur hierarkis dengan label bagian dari dan jenis, membuat struktur berantai dengan label mengarah ke, membuat struktur kelompok dengan label analog dengan, atau karakteristik dari, atau adalah bukti dari. Nah, pembelajaran dengan peta pengetahuan itu dapat diajarkan dengan 3 langkah berurutan. Pertama, menyiapkan bahan dan mempelajari. Yang kedua adalah menjelaskan bentuk struktur hubungan dalam peta pengetahuan. Yang ketiga adalah membuat peta pengetahuan, dan yang keempat melatih pembuatan peta pengetahuan. Langkah pertama yaitu menyiapkan bahan untuk dipelajari. Guru memilih 2-3 jenis bahan berupa teks atau lainnya. Satu bahan digunakan untuk mensimulasikan pembuatan peta pengetahuan, dan bahan kedua digunakan untuk kegiatan berlatih menyusun peta konsep. Pemilihan bahan terutama harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga mengandung materi yang dipelajari. Sebaiknya bahan itu telah dipelajari siswa sebelum masuk ke tahap yang kedua. Langkah kedua yaitu menjelaskan bentuk peta pengetahuan. Pastikan siswa telah mempelajari materi yang diberikan guru 1 atau seminggu sebelumnya. Selanjutnya, guru menunjukkan bentuk peta pengetahuan. Usahakan untuk menunjukkan 3 jenis peta pengetahuan, yaitu pertama struktur hierarkis dengan label bagian dari dan jenis. Yang kedua adalah struktur berantai dengan label mengarah ke, dan yang ketiga struktur kelompok dengan label analog dengan, atau karakteristik dari, atau adalah bukti dari. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan siswa dan tidak terlalu kompleks akan memudahkan siswa untuk mengetahui beragam bentuk peta pengetahuan. Langkah ketiga, membuat peta pengetahuan. Pastikan siswa mengerti cara membuat peta pengetahuan sebelum masuk ke tahap ketiga. Dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, demonstrasikan cara membuat peta pengetahuan sambil melibatkan siswa. Jika pembuatan peta pengetahuan dengan tangan, pastikan siswa menyiapkan kertas karton yang besar. Guru dapat menunjukkan cara pembuatannya di papan tulis, yaitu menggunakan perangkat lunak seperti Smart Art di dalam Microsoft Word. Membuat peta pengetahuan lebih mudah. Nah, harus dipastikan siswa mengetahui jenis-jenis Smart Art sebelum melatihkan cara pembuatan peta konsep. Langkah keempat yaitu latihan membuat peta pengetahuan untuk memastikan siswa telah menguasai cara membuat peta pengetahuan. Pada langkah keempat adalah latihan membuat peta pengetahuan. Latihan dapat dijadikan pekerjaan rumah atau di kelas. Untuk menjadikan latihan di kelas, guru itu harus sudah menyiapkan bahan atau meminta siswa untuk memilih bahannya sendiri. Dalam latihan ini, umpan balik perlu diberikan untuk memastikan siswa telah melaksanakan dengan benar. Penting juga untuk memberikan otonomi dan kreativitas dalam pembuatan peta pengetahuan. Yang terakhir adalah langkah pembelajaran dengan graphic organizer. Jadi graphic organizer ini adalah jenis tertentu dari peta konsep yang sesuai dengan struktur retoris. Seperti membandingkan dan kontras yang direpresentasikan dalam bentuk matriks dengan elemen yang akan dibandingkan tercantum di atas sebagai kolom dan dimensi di mana mereka berada dibandingkan terdaftar di sepanjang sisi kiri sebagai garis.
Graphic organizer adalah pemetaan dengan tingkat kendala yang lebih tinggi dengan menggunakan struktur spasial yang telah ditentukan sebelumnya. Ada 3 jenis struktur spasial, yaitu matriks untuk struktur perbandingan dan kontras, disebut juga dengan struktur cluster. Kemudian ada juga namanya bagan alir untuk struktur proses, disebut juga dengan struktur rantai. Selanjutnya adalah hierarkis untuk struktur set subset, kemudian disebut juga dengan struktur hierarki. Pembelajaran dengan graphic organizer dapat diajarkan dengan 4 langkah berurutan. Yang pertama, menyiapkan bahan dan mempelajarinya. Yang kedua, menjelaskan struktur spasial. Yang ketiga, membuat graphic organizer. Dan yang keempat, melatih pembuatan graphic organizer. Langkah pertama yaitu menyiapkan bahan untuk dipelajari. Nah, guru memilih 2-3 jenis bahan berupa teks atau lainnya. Satu bahan digunakan untuk mensimulasikan pembuatan graphic organizer dan bahan kedua digunakan untuk kegiatan berlatih menyusun peta konsep dengan tema graphic organizer. Pemilihan bahan terutama harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengandung materi yang dipelajari. Sebaiknya bahan itu telah dipelajari siswa sebelumnya sebelum masuk tahap yang kedua. Langkah kedua yaitu menjelaskan bentuk graphic organizer. Pastikan siswa telah mempelajari materi yang diberikan guru 1 atau seminggu sebelumnya. Selanjutnya, guru menunjukkan bentuk graphic organizer. Usahakan untuk menunjukkan 3 jenis graphic organizer, yaitu yang pertama metrik atau perbandingan, yang kedua adalah bagan alir atau urutan proses, dan yang ketiga adalah struktur hierarkis atau pengelompokan. Sebagai contoh yang paling dekat dengan kehidupan siswa dan tidak terlalu kompleks akan memudahkan siswa untuk mengetahui beragam bentuk graphic organizer. Langkah ketiga, membuat graphic organizer, yaitu pastikan siswa mengerti cara membuat graphic organizer sebelum masuk ke tahap yang ketiga dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Demonstrasikan cara membuat graphic organizer sambil melibatkan siswa. Jika pembuatan graphic organizer dengan tangan, pastikan siswa menyiapkan kertas karton yang besar. Guru dapat menunjukkan cara pembuatannya itu di papan tulis. Menggunakan perangkat lunak seperti Smart Art dalam Microsoft Word, membuat peta pengetahuan akan lebih mudah. Tetapi harus dipastikan siswa itu mengetahui jenis Smart Art sebelum melatihkan cara pembuatan ke peta konsep. Langkah keempat yaitu latihan membuat graphic organizer untuk memastikan siswa telah menguasai cara membuat graphic organizer. Pada langkah keempat adalah latihan membuat graphic organizer. Latihan dapat dijadikan pekerjaan rumah atau di kelas. Untuk menjadikan latihan di kelas, guru harus sudah menyiapkan bahan atau meminta siswa untuk memilih bahannya sendiri. Dalam latihan ini, umpan balik perlu diberikan. Nah, untuk memastikan siswa telah melaksanakan dengan benar, penting juga untuk memberikan otonomi dan kreativitas dalam pembuatan graphic organizer. Pembahasan terakhir adalah tip menerapkan strategi pemetaan. Masalah praktisnya dari strategi pemetaan adalah prosesnya menghabiskan yang cukup banyak waktu. Sehingga siswa perlu melihat bagaimana pemetaan akan meningkatkan pembelajaran mereka. Mungkin dengan beberapa demonstrasi di kelas sebelum kemudian latihan pemetaan. Nah, untuk mengatasi masalah ini lebih lanjut, siswa itu dapat menggunakan pemetaan dalam bentuk singkat atau dengan perancah, seperti peta yang dibangun sebagian untuk diselesaikan. Nah, beberapa siswa mungkin memerlukan pelatihan substansial sebelum belajar dan mungkin memerlukan bimbingan selama pembelajaran awal. Setelah siswa memiliki beberapa jam pelatihan dan praktik, mereka cenderung dapat menggunakan teknik pemetaannya sendiri. Nah, pelatihan dalam pemetaan dapat menggunakan lembar kerja siswa atau alat grafik berbasis komputer. Seperti mind map dan juga smart art dapat mengubah kinerja pemahaman bacaan yang lebih baik dalam konteks yang baru. 3 hal penting untuk efek pemetaan. Pertama, pemetaan tampaknya itu lebih efektif untuk siswa berkemampuan rendah daripada untuk pelajar berkemampuan lebih tinggi. Kedua, pemetaan tampaknya lebih efektif untuk pembaca muda ketika lebih banyak dukungan diberikan selama pembelajaran. Juga ada bukti konsisten bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka diminta untuk terlibat dalam pemetaan selama belajar daripada ketika mereka tidak terlibat. Ketiga, dampak pemetaan difokuskan pada daya ingat sebagai variabel terikat utama. Nah, penelitian lebih lanjut diperlukan pada efek dari strategi pemetaan pada pemahaman dan juga kinerja tes transfer selain mengingat dan mengidentifikasi, terutama untuk pemetaan pengetahuan. Sahabat ujar, selanjutnya kita akan bahas mengenai belajar membandingkan. Nah, adapun pembahasan yang akan dibahas pada belajar membandingkan ini terdiri dari yang pertama adalah konsep belajar membandingkan,
Yang kedua adalah untuk bentuk belajar membandingkan. Dan yang ketiga adalah langkah strategi belajar membandingkan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep belajar membandingkan. Jadi membandingkan itu mengidentifikasi dan menunjukkan persamaan dan juga perbedaan di antara hal-hal. Syarat utama untuk membandingkan minimal ada dua hal yang ingin dibandingkan dan terdapat sejumlah lebih dari satu karakteristik dari dua hal yang dibandingkan tersebut. Hal yang dapat dibandingkan dapat berupa fakta, konsep, teori, metode, ataupun prosedur. Nah, berbagai model perbandingan termasuk kalimat, di antaranya itu seperti diagram Venn, gram ganda, dan juga metrik akan dipelajari berikutnya. Kedua adalah bentuk belajar membandingkan. Jadi membandingkan dengan kalimat, itu guru dapat mendorong siswa untuk menemukan dan mengungkapkan perbedaan serta persamaan dengan memberikan tugas melengkapi kalimat untuk membandingkan. Strategi membandingkan membantu siswa mengelola pengetahuan lebih mendalam yang didorong oleh kemampuan mengumpulkan informasi, mengaturnya ke dalam representasi yang lebih padat dan mengintegrasikannya ke pengetahuan sebelumnya. Setelah mempelajari sistem demokrasi parlementer misalkan dan juga presidensial misalnya, siswa diminta untuk menyelesaikan kalimat berikut. Membandingkan dengan diagram Venn. Diagram Venn meminta siswa untuk mengidentifikasi karakteristik yang berbeda di antara dua hal pada dua sisi yang berlawanan dan juga karakteristik yang sama di tengah. Diagram balon ganda yaitu pengembangan representasi lebih lanjut dari diagram Venn adalah diagram balon ganda. Dengan menempatkan dua item yang dibandingkan pada posisi paralel, menempatkan kriteria yang sama di tengah-tengah dan perbedaan di sebelah kiri dan kanan dari dua hal yang dibandingkan. Metrik perbandingan, cara yang lebih formal untuk memperkuat pekerjaan siswa dengan perbandingan melibatkan penggunaan matriks di mana item yang dibandingkan itu terdaftar di bagian atas matriks. Dan pertanyaan tentang bidang kesamaan dan juga perbedaan terdapat secara vertikal di sisi kiri halaman. Nah, pembahasan terakhir dari belajar membandingkan ini adalah langkah strategi belajar membandingkan. Langkah pertama yaitu memberitahu cara membandingkan. Jadi sangat bermanfaat terutama untuk para siswa di kelas awal. Memberitahu untuk memperkenalkan konsep dan langkah untuk membandingkan. Awalnya Anda dapat memberikan contoh cara yang berbeda dalam membandingkan. Misalnya, Anda dapat menceritakan diri Anda sendiri ketika Anda membandingkan film yang Anda lihat dengan buku dengan judul yang sama. Lalu Anda mungkin meminta siswa mengidentifikasi hal-hal yang dapat mereka perbandingkan. Misalnya dua tempat kongkow yang sering mereka kunjungi. Terakhir, bantulah siswa untuk menyadari betapa pentingnya perbandingan dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia di sekitar mereka. Langkah kedua yaitu memberikan model untuk proses membandingkan. Membandingkan termasuk keterampilan kompleks yang membutuhkan contoh. Untuk efektif, siswa menunjukkan cara membandingkan dengan terlebih dahulu memberikan bahan bacaan kepada siswa untuk dipelajari agar memudahkan cara mereka menentukan item yang akan dibandingkan. Nah, selama proses, libatkan siswa untuk menentukan item kriteria yang dibandingkan dari bahan bacaan. Lakukan tanya jawab untuk memastikan siswa sungguh mengetahui konsep item kriteria yang dibandingkan. Langkah ketiga memberikan latihan, membandingkan untuk memastikan siswa telah menguasai cara membuat perbandingan. Nah, pada langkah ketiga adalah latihan membuat perbandingan. Latihan dapat dijadikan pekerjaan rumah atau di kelas. Untuk menjadikan latihan di kelas, guru harus sudah menyiapkan bahan atau meminta siswa untuk memilih bahannya sendiri. Dalam latihan ini, umpan balik perlu diberikan. Untuk memastikan siswa telah melaksanakannya dengan benar, penting juga untuk memberikan otonomi dan kreativitas dalam pembuatan perbandingan. Sebagai calon guru, pentingnya memahami strategi pembelajaran generatif learning sehingga mampu menjelaskan komponen pembelajaran dari strategi pembelajaran generatif. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Roni Rustandi undur diri, tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.